Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara daring di masa pandemi COVID-19 khusus untuk kelas 10 semua jurusan. Yang pada hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu materi negosiasi dengan submateri yang berbeda. Untuk itu Bapak minta kepada siswa-siswi kelas 10 agar dapat mencermati dan memahami apa yang sudah Bapak sampaikan pada tayangan video pembelajaran ini. Selamat menyaksikan. Pembelajaran yang kita lakukan pada kesempatan kali ini yaitu melanjutkan terhadap pembahasan pada pertemuan yang lalu, yaitu materi teks negosiasi dengan submateri yaitu pola penyajian teks negosiasi. Dalam pola penyajian teks negosiasi ini ada dua macam. Yang pertama adalah negosiasi dengan cara lisan, yaitu negosiasi lisan didefinisikan di sini adalah jenis negosiasi yang dilakukan dalam ragam lisan. Negosiator berperan penting dalam melakukan negosiasi secara lisan. Kemudian pola penyajian teks negosiasi yang kedua adalah negosiasi tulis. Negosiasi tulis dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu bentuk negosiasi dalam ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis digunakan untuk melengkapi negosiasi lisan secara formal. Negosiasi tulis berguna untuk mencapai persetujuan dengan jalan menggunakan ragam tulis, baik itu proposal maupun surat. Nah, pada tayangan ini dijelaskan dan didefinisikan pola-pola penyajian teks negosiasi secara jelas. Untuk itu, silahkan kalian baca untuk kalian pahami. Selanjutnya pada tayangan ini masih membahas tentang negosiasi dalam bentuk lisan, yakni bagian yang ketiga adalah penutup. Silahkan kalian baca untuk kalian pahami. Selanjutnya pada tayangan ini disajikan penjelasan tentang negosiasi tulis. Nah, di dalam suatu pola penyajian negosiasi secara tertulis tadi sudah Bapak sampaikan pada tayangan sebelumnya. Dalam pembahasan ini pola yang pertama adalah proposal di dalam bentuk pola penyajian negosiasi tulis. Untuk itu silahkan kalian baca definisi dan struktur proposal dalam bentuk proposal kegiatan. Kemudian lanjutan dari penjelasan pola penyajian teks negosiasi bentuk lisan, yang kedua adalah surat resmi. Silahkan kalian baca kembali penjelasannya. Untuk submateri selanjutnya adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nanti akan dijelaskan secara rinci bagaimana bentuk, struktur maupun kaidah kebahasaan dari teks negosiasi itu sendiri. Struktur teks negosiasi terbagi atas 5 bagian. Yang pertama orientasi, kemudian pengajuan, kemudian penawaran, kemudian persetujuan, dan yang terakhir adalah penutup. Silahkan kalian baca definisi masing-masing bagian-bagian struktur teks negosiasi yang sudah Bapak tampilkan pada tayangan video ini. Silahkan untuk kalian baca dan cermati. Nah, di sini kembali Bapak tayangkan penjelasan secara rinci dari struktur teks negosiasi. Silahkan kalian baca kembali. Selanjutnya, untuk lebih memahamkan kalian terhadap struktur dari teks negosiasi,
disajikan suatu contoh kerangka atau struktur teks negosiasi yang lengkap dengan negosiasi yang disajikan secara tertulis. Silahkan kalian baca untuk kalian pahami. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam teks negosiasi berupa surat penawaran, yakni di sini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah kepala surat, tempat dan tanggal surat, nomor surat, hal atau perihal, kemudian lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama pengirim, dan tanda tangan. Nanti akan dijelaskan secara rinci unsur-unsur yang terdapat pada surat penawaran yang merupakan salah satu contoh dari teks negosiasi juga. Selanjutnya silahkan kalian baca untuk kalian pahami unsur-unsur yang terdapat pada surat penawaran. Untuk itu Bapak minta kalian pahami penjelasannya secara cermat. Nah, pada tayangan ini masih penjelasan tentang unsur-unsur yang terdapat pada surat penawaran. Silahkan kalian baca kembali untuk kalian pahami. Masih pada tayangan ini adalah unsur-unsur yang terdapat pada surat penawaran. Silahkan kalian baca kembali untuk kalian pahami. Selanjutnya di sini disajikan tayangan yang masih membahas tentang teks negosiasi, yakni pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Nah, apa yang dinamakan dengan pasangan tuturan di sini adalah kaitannya di dalam melakukan suatu teks negosiasi tentu adanya suatu percakapan antara pihak pertama dengan pihak kedua atau pihak ketiga. Nah, tentunya di dalam suatu percakapan tersebut ada suatu dialog yang harus dilakukan. Nah, di sini disajikan suatu contoh pasangan tuturan yang biasanya terdapat pada suatu negosiasi. Silahkan kalian baca untuk kalian pahami. Nah, pada tayangan ini secara rinci dan secara jelas disebutkan tentang apa itu pasangan tuturan dan disertakan juga contoh dari pasangan tuturan itu sendiri. Silahkan kalian baca untuk kalian pahami. Pada tayangan ini masih disajikan lanjutan dari contoh pasangan tuturan. Silahkan kalian baca kembali untuk kalian pahami. Selanjutnya di sini dibahas tentang ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi. Di antaranya adalah pertama menggunakan kalimat persuasif, kemudian menggunakan kalimat deklaratif, kemudian menggunakan bahasa yang santun tentunya, selanjutnya menggunakan pronomina, kemudian menggunakan kalimat langsung, selanjutnya menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau penolakan, dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Nah, pada tayangan ini disajikan penjelasan secara rinci dan jelas tentang ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi. Silahkan kalian baca untuk kalian pahami. Nah, pada tayangan ini adalah penjelasan lanjutan dari ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi. Silahkan juga kalian baca dan untuk kalian pahami. Dan pada tayangan ini adalah penjelasan terakhir dari unsur-unsur kebahasaan yang terdapat pada teks negosiasi. Silahkan tentunya kalian baca untuk kalian pahami juga. Nah, demikianlah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 secara daring di masa pandemi yang dapat Bapak sajikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah Bapak sajikan pada video pembelajaran ini dapat menambah pengetahuan kalian tentang materi kita, yakni teks negosiasi. Dan apabila ada hal-hal yang masih belum kalian pahami, silahkan tanyakan melalui WA Japri Bapak. Demikian, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca
Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan semangatlah dalam belajar.